Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, musta'in ala ummatin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, seperti nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat walafiat, sehingga saya bisa membuat video tentang ini. Kalau pula kita silahkan selawat serta salam ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah bawa kita dari zaman kegelapan, zaman kemudian zaman yang susah. Yang saya hormati Bapak dosen Kemenbu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kajian dari jurnal berjudul strategi pengelolaan sarana dan prasarana dalam pada pendidikan sekolah dasar yang ditulis oleh jurnal yang ditulis oleh Fani Maulida Fikriya yang ditandatangani pada tahun 2024. Jurnal ini membahas bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. Sebuah tema yang sangat relevan karena keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang dibuat, tapi juga oleh lingkungan belajar yang layak dan tertata. Pendidikan yang berkualitas itu tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan sarana dan prasarana. Coba kita bayangkan bagaimana proses belajar mengajar kalau ruang kelas sempit, buku kurang, atau alat peraga tidak tersedia. Nah, disinilah pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana seperti itu. Penulis jurnal ini melihat bahwa banyak sekolah yang memiliki fasilitas cukup, namun belum dikelola dengan strategi yang jelas. Maka penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan sederhana, tapi penting bagaimana strategi pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif di sekolah dasar agar pembelajaran berjalan secara optimal. Tujuan utama penelitian ini ada 3 poin, yaitu menganalisis strategi pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah dasar. Kedua, menjalankan peran kepala sekolah sebagai pemimpin dalam proses pengelolaan tersebut. Lalu yang ketiga, mendeskripsikan tahapan strategi dalam pengelolaan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran. Jadi fokus penelitian bukan hanya pada fasilitasnya, tapi juga bagaimana manajemennya berjalan mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya penelitian tidak bermain dengan angka, tapi menggali makna dan strategi manajerial melalui data lapangan. Lokasinya
di Sekolah Dasar Negeri 1 Lempuyangan dengan dua informan utama, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Untuk memastikan keakuratan, digunakan teknik triangulasi, membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Analisisnya memakai model Niels dan Huberman, yaitu prediksi data, itu memilih yang penting, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan. Pendekatan ini membantu peneliti memahami realitas pengelolaan sarana prasarana secara menyeluruh. Hasil penelitian. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Sekolah Dasar Negeri 1 Lempuyangan, pengelolaan sarana dan prasarana dijalankan secara terstruktur dan sesuai prosedur. Ada 6 tahap utama, yaitu perencanaan, kepala sekolah dan guru duduk bersama menentukan kebutuhan sesuai anggaran. Lalu kedua, pengadaan. Tim sarana prasarana membeli barang sesuai prioritas dengan persetujuan kepala sekolah. Yang ketiga ada inventarisasi. Semua barang diberi kode dan dicatat dalam buku inventaris agar terkontrol. Lalu yang keempat, pemanfaatan. Fasilitas digunakan secara optimal oleh guru dan siswa. Lalu pemeliharaan, seluruh warga sekolah ikut menjaga dan memperbaiki jika ada yang rusak. Lalu terakhir ada pengawasan. Kepala sekolah melakukan kontrol rutin setiap 3 bulan. Jadi prosesnya tidak hanya administratif, tapi juga partisipatif dan berkelanjutan. Strategi kepala sekolah. Di sini terlihat bahwa kepala sekolah berperan sebagai pemimpin strategis. Dia bukan hanya pengambil keputusan, tapi juga penggerak seluruh warga sekolah. Jadi beliau kepala sekolah itu harus menyusun prioritas kebutuhan, mengalokasikan sumber daya, mengawasi pelaksanaan, dan memastikan fasilitas digunakan dengan bijak. Misalnya, kepala sekolah tidak hanya membeli LCD proyektor, tapi juga memastikan guru mampu memanfaatkannya dalam pembelajaran. Dengan demikian, strategi kepala sekolah mencakup perencanaan, pengendalian, dan pemberdayaan. Dari hasil tersebut, penelitian menegaskan bahwa pengelolaan sarpras bukan hanya mengurus barang, tapi bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan. Sekolah yang terkelola baik biasanya memiliki lingkungan belajar yang nyaman, tertib, dan efisien. Faktor penting di sini adalah transparansi, kolaborasi, dan rasa tanggung jawab bersama. Artinya, guru, siswa, dan komite sekolah semuanya punya peran. Misalnya, siswa diajak menjaga kebersihan kelas. Guru bertanggung jawab atas alat pelajarannya, dan komite ikut memantau penggunaan dana. Dengan begitu, pengelolaan sarpras bukan hanya tugas manajemen, tapi budaya kolektif sekolah.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan sarana dan prasarana di SD Negeri 1 Lempuyangan sudah berjalan dengan baik dan sistematis. Semua semua tahap dilakukan sesuai prinsip manajemen modern. Sudah terencana, terkoordinasi, dan semuanya diawasi. Hasilnya, fasilitas sekolah dapat digunakan optimal dan berpengaruh langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Kepala sekolah menjadi kunci utama karena ia bertanggung jawab memastikan strategi berjalan dan sumber daya didistribusikan dengan adil dan implikasi dan praktek. Penelitian memberikan beberapa saran yang sangat bijak. Pertama, sekolah harus memiliki rencana strategis pengelolaan sarana prasarana berbasis data kebutuhan aktual. Pemerintah dan komite sekolah perlu memberi dukungan dana dan pengawasan lebih. Kepala sekolah dan guru sebaiknya mendapat pelatihan manajemen sarpras agar pengelolaan lebih profesional. Lalu yang keempat, budayakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama di seluruh warga sekolah. Jadi pengelolaan sarpras yang baik bukan sekadar administratif, tetapi merupakan pilar penting bagi keberlanjutan mutu pendidikan. Nah, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu kalimat reflektif. Sarana dan prasarana bukan hanya sarana dan prasarana bukan hanya benda mati di sekolah, tetapi jiwa yang menghidupkan proses belajar. Tanpa manajemen yang baik, sekolah hanyalah bangunan. Namun dengan strategi yang tepat, ia menjadi tempat lahirnya generasi berilmu dan berakhlak. Terima kasih. Kurang lebihnya sekian presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari